bikin summary itu karena banyak step-stepnya. Makanya aku bilang kalau kalian nggak paham, kalau kalian capek itu hal yang lumrah. Orang saya aja capek. Jadi aku tipikal dosen yang memanusiakan manusia sih. Kalian mau susah ya bukan susah. Aku nggak bakal memberatkan manusia semua. Go. Wah, ini stepnya. Jadi pengen. Oke. Udah balik semua, jadi mungkin aku nanti sesi AOL-nya rada ini ya untuk apa? Kamu katakan? Oh. Jadi di sesi 5 ini gampang, tenang. Jauh lebih gampang daripada tadi. Sekali lagi aku bilang yang tadi itu emang susah banget. Susah, yakin. Tapi kalau yang Minimax ya gampang kan, tapi yang itu yang paling susah. Jadi untuk yang kedua ini kita lebih belajar ke local search. Gampang lah local search. Cuma nanti emang ada capeknya tuh, tapi capeknya nggak capek mikir sih, capek nulis berulang-ulang aja. Aku udah nyiapin baca di situ. Oke. Jadi mulai atau tidak? Mulai atau tidak nih? Oke, sambil nunggu yang lain dulu ya. Ada yang mau nanya nggak? Misalnya awal ada kendala apa mungkin? Oh ya, yang minggu ini misalnya nggak nyantai. Untuk awalnya kemarin ada yang nanya itu apakah desain data structure ataukah desain tampilan. Kalau aku pribadi desain tampilan nggak apa-apa. Tapi kemarin juga ada yang ngecat aku sih kemarin. Yang desain data. Jadi tampilan itu cuman inputnya apa, outputnya apa. Udah itu doang nggak apa-apa. Aku nggak mau berarti inputnya. Jadi kalian tuh yang penting tuh udah tahu inputnya tuh kira-kira apa, terus lalu outputnya tuh apa. Udah. Gak sih kamu serius. Tapi yang penting kalian ada peran AI-nya itu tadi. Kalau udah selesai. Kemarin itu ada sih kayak keren anak PKM, tapi diseriusin. Dia bikin mental health apps tapi pakai gamification. Jadi mental health apps tapi pakai gamification. Jadi ada kuesioner. Nah kuesionernya itu kayak kalian tahu nggak kalau main game itu ada HP-nya itu. HP itu nyawanya itu. Nah kalau si orang ini mental health-nya rada terancam, HP-nya sedikit, terus dia memberikan rekomendasi ke sebuah dokter. Tapi membawanya dalam bentuk gamifikasi. Simple, tapi keren. Nah, AI-nya itu nanti bakal memberikan suatu rekomendasi diagnos. Anak Windows 9 sama aku, Pak. Wow, good sih, good enough sih menurut. Terus ada lagi, oh ini, oh iya di sini ini ya. Di AI itu tuh rada lucu ya teman-teman. Jadi yang pertama, aku pun juga mengkritik. Di AI nggak diajarin coding. Ya kan, satu. Yang kedua, projectnya harus coding. Dua, di AI kalian harus AI menggunakan Bicola. Jadi AI yang di AI kan. Jadi AI yang di AI kan. Jadi itu kayak ya aku bilang tadi sih aku ngobrol sama beberapa dosen kayak sistem Bicola ini ya ada lucu juga gitu. AI yang di AI. Nah, yang di Bicola yang sesi 5 ini tadi bakal lebih ini ya, bakal lebih deep karena nanti aku bakal minta kalian buat memberikan ini sebentar berapa materi. Jadi mungkin aku bisa mulai ya. Bisa mana sih? Aku mulai. Jadi gampang, serius. Kalau ini gampang, jauh lebih gampang daripada tadi. Nah, kita mulai di local search. Nah, local search itu adalah bayangkan Anda sedang mendaki gunung di malam hari yang gelap gulita, nggak punya peta, jadi kalian tuh nggak tahu puncak tertinggi itu yang mana.
Yang bisa kalian lakukan tuh hanya melihat sekeliling Anda, melihat langkah apa yang kalian lakukan. Nah, pencarian lokal adalah algoritma yang fokus pada kondisi di mana menemukan solusi terbaik, tapi dengan kriteria terdekat. Contohnya gini, pasti kalian langsung paham. Aku gambar tapi ada jelek ya. Ya, jelek banget lagi. Nah, misalnya nih aku mendaki gunung nih di sini. Jadi si local search itu kemampuannya hanya bisa melihat satu gunung saja di depannya. Gitu. Jadi misalnya gini, aku hanya mampu lihat ini. Aku lagi naik gunung nih. Nah, terus dia melihat, oh ternyata masih ada yang lebih tinggi nih. Gitu. Terus akhirnya dia jalan lebih lanjut ke sini. Nah, terus ini nggak bisa dilihat ya teman-teman. Terus dia lihat, wah udah lebih pendek nih. Dia mengasumsikan ini udah lebih paling tinggi. Dia sistemnya adalah greedy. Jadi dia mengambil titik puncak paling dekat. Bagusnya apa? Bagusnya dia cepat menemukan, tapi hasilnya tidak optimal. Persis kayak greedy kemarin. Ingat kan greedy kemarin? Greedy kemarin itu cepat, tapi nggak optimal. Nah ini sama. Ini juga bayangkan, misalnya dia lagi puncak gunung di sini. Ini namanya climbing hills. Udah selesai. Satu algoritma. jauh lebih cepat dari tadi. Jadi pencarian lokal adalah kita ini memulai dari satu solusi awal, lalu secara bertahap pindah ke solusi tetangga yang lebih baik. Solusi tetangga itu kayak tadi itu kita pindah rute tadi. Proses ini berhenti ketika solusi optimal ditemukan atau batas waktu tercapai. Metode ini sangat berguna untuk masalah yang solusinya terlalu besar, dihitungnya secara menyeluruh atau traveling salesman problem. Traveling salesman problem itu adalah andaikan kalian, jangan kalian dan lain-lain. Ada orang tuh namanya teknisi IndiHome, ya kan? Nah, teknisi IndiHome ini akan menjangkau katakanlah Semarang, Solo, Kudus, Demak, sama Jepara. Nah, dia harus nentuin rute mana dulu yang harus dikunjungi supaya efisien. Jadi dia nggak tahu. Nah, misalnya nih aku ada punya katakanlah Solo, Jogja, Semarang ini dulu. Nah, dia orangnya lagi di Kudus. Terus dia mikir, mana dulu ya lebih dekat ya? Oh, Solo dulu, baru Jogja, baru Semarang. Oh, terus dia habis itu tukar lagi. Dia tukar ke Jogja dulu, baru Solo, terus ke Semarang. Nah, akhirnya setelah dia menemukan shortest path-nya, dia baru menentukan itu tadi. Masalahnya, sales ini tadi, daerah yang request untuk perbaikan, dia akan bertambah terus. That's why dia bilangnya solusi yang terlalu besar. Makanya, fungsi greedy ini tadi, fungsi lokal search tadi itu adalah mencari solusi yang paling optimal dengan current situation di kondisi saat ini. Nah, mungkin saat ini masih belum kebayang, habis ini aku lebih kebayang lagi. Nah, contohnya adalah hill climbing. Seperti nama algoritmanya, dia adalah Anda berada di lereng gunung yang gelap. Setiap kali Anda berhenti, Anda melihat sekeliling Anda tuh kayak, oh ada yang lebih tinggi apa enggak? Lalu kalian baru mengambil langkah. Nah, mengambil langkah kemana? Ke atas yang bisa Anda temukan. Nah, Anda terus melakukan ini sampai jalan yang paling menanjak, sampai harapan mencapai puncak. Nah, cara kerjanya, algoritma ini selalu memilih langkah terbaik di setiap titik, yaitu langkah yang memberikan peningkatan paling besar. Nah, resikonya, dia cepat, akan tetapi dia akan mendapatkan puncak yang palsu. Karena apa? Ini contoh puncak yang palsu itu ini kan puncak, tapi sebenarnya palsu, masih ada yang lebih puncak. Karena dia parameternya hanya terdekat. Itu namanya, apa namanya?
climbing. Paham sampai sini? Aman ya? Cukup gampang kan? Yang ini berbeda dengan yang tadi. Tadi kumuh-kumuh. Oke. Oh iya panas banget. Tidak sini aja. Kalau panasan. Jadi aku lanjutkan. Nanti aku reviewnya di akhir sekalian ya. Aku review. Jadi yang pertama dilakukan hill climbing adalah hill climbing. Itu yang pertama dilakukan adalah inisiasi. Yang kedua iterasi. Ini sama kayak greedy kok. Lalu ketiga adalah terminasi. Ini aja. Oke, let's go. Nanti biar kalian lebih kerasa, aku kasih ini. Nah, kalian kalau udah membaca materi, itu pasti ada namanya kita punya event. Kita punya event. Nah, event ini adalah math, lalu ada statistik, ada computer science, ada data science, ada computer engineering. Nah, ini tuh adalah jarak. Misalnya math ke CS itu sekian, math ke computer engineering itu 0,3, 0,8. Nah, tugas kalian adalah mencari rute yang paling efektif. Nah, dari mana? Kan misalnya nih, aku mau nempel poster ke DKV, industri, apalagi digital business sama computer science. Start kalian bebas nggak? Bebas kan? Nah, aku pengen startnya dari digital business aja deh. Aku pengen startnya dari computer science aja deh. Nah, ini makanya kita ada proses namanya inisialisasi step yang pertama. Aku udah nulisin, terang, ini gampang kok, terang aja, nggak usah lagi. Nah, sekarang tolong bantu aku buat menghitung jarak. Jadi, wah jaraknya belum ketemu ya tadi ya. Initial step-nya. Kayak di sini apa sih? Lebih enakan jelasannya ya? Mana nih ya? Gampang kok, gampang. Ini gampang, serius. Ini emang banyak aja. Oke. Aku misalnya menentukan rute pertamaku itu lebih ke dari mathematics, C tadi apa ya? Computer, data science, computer engineer, S. Nah, minta tolong dong, M ke C berapa? 1, C ke D? 1,3. 1,3. D ke E? Berapa? 0,3. E ke S? 0,8. Jujurlah apa? 2,6? S 2,9? sama Bener nggak? M ke C berapa? 1,5. Ya kan? C ke D? Oh, ini salah nih, C ke DS, M C D S E. DS-nya belum, sorry. M C DS E S. M ke C berapa? 1,5. C ke D? 1,1. 1,3. C ke DS ya? D ya? C ke D. C ke DS? Enggak, 1,1. M ke C 2,5. DS ke E? E ke S? S 1,0. 1. Dijumlah berapa? 4. Udah? Sekarang udah paham kan ini kenapa 4,2?
Ini jarak default yang aku udah tentuin. Oke? Nah, sekarang uniknya ini nih. Di iterasi pertama, aku ingin menukar semua rutenya. Jadi misalnya M tukar sama C, M tukar sama D, M tukar sama E, M tukar sama S. Semua, ini udah saya tulisin semua buat kalian ini. Jadi misalnya gini, iterasi 1.1 adalah 1.1 adalah rute ini yang ditukar adalah M. M ditukar. Jadi misalnya C M ditukar dengan misalnya M sama C, ini yang ditukar pertama adalah M sama C. Berarti adalah C M DS E S. Tolong dong bantu, C ke M berapa? Ada. C ke M sama M ke C sama? Berapa? 1, M ke DS? 1,3. DS ke E? 0, E ke S? 1. Berapa nih? 2,8, 3,4, 4,4. Gampang tapi capek. Oke, M ditukar lagi. Ini kan stepnya adalah ini, terus habis itu yang 1.2 itu yang ditukar adalah M dengan ini yang tukar dengan C. Ini M ditukar dengan D. Nah, jadi kalau M ditukar dengan D, rutenya jadi apa? M ditukar dengan D? M ditukar dengan D, rutenya jadi D, C, oh ini DS ya, sorry, DS. DS, terus C, terus M, E, S. Bantu aku dong. DS ke C berapa? 1, terus C ke M? Berapa? 1, M ke E? 0, E ke S? 1. Coba dicoba berapa? 3,9. Bentar, masih belum selesai. Ini masih banyak semua iterasi. Jadi sebenarnya gampang, tapi capek. Gitu. Nah, sekarang M udah tukar sama C, udah tukar sama D, tukar sama E. 1.3. M tukar sama ditukar dengan apa tadi? E. Yuk, rutenya apa? Yuk, kalian yang gitu. Sorry, tutupin. Rutenya berarti kalau M ditukar dengan E, C, M, dengan ini nih yang ditukar. E, C, DS, M, S. Oke, kita hitung. EC berapa? 1,2. CD? 1,1. DS ke M? 1,3. Berapa? 1,3. DS ke M? SKM M ke D 1,3. Oh ya. M ke S? 0,8. Berapa tuh? 2,3. Iya, pakai 4. 2,3. Oke, 2. M tukar dengan E. ya betul. Ini apa sih? Oh, ini udah biasa. Nah, terakhir, belum terakhir nih. M ditukar S. Berarti jadi rutenya apa? S, C, DS, E, M. Nah, berapa S ke C? 0,9 Berapa? 0,9 0,9. 9 C ke DS? 1,1 1,1. Terus 0,6. Terus E
E ke M? E ke M berapa? EKM 0,3. Soalnya berapa? 2, 2,6, 3,9, bener nggak? 2, 2,9, 2,9. bener nggak sih? Oke, berarti M kan udah semua nih, ya kan? Sekarang adalah tinggal ke depannya C. Nah, berarti ini kalau misalnya aku hapus, jadi M ketika ditukar paling cepat adalah berapa? Oke, ini ya. Berarti M kalau ditukar paling cepat di sini. Wait, aku catat di sini dulu. Maaf. Sorry. Ini ada di rangkuman, ada di rangkuman. Maaf ya. S C D S E M. Dia 2,9. Tapi ini masih hitungannya masih satu iterasi ya teman-teman. Karena apa? Kita belum mencoba menukar yang sisi C. Jadi sampai semua ketukar. Gitu. Oke. Ini udah kita lock sisi M. Nah, sekarang kita sisi tukar sisi C. Nah, aku bilang 2.1. C tukar dengan, aku bilang C dengan, jangan M, karena tadi kan udah pernah tuh. C dengan DS. Jadi rutenya apa aja? M, DS, C, E, S. Berapa tuh? MDS? Berapa? 1,3. DS ke C? 1,1. C ke E? 1,2. E ke S? 1. Total berapa? Berapa? 4,6. Bantuin ya sampai selesai. Oke, 2.2. C ditukar dengan E. Jadi rutenya M. Terus apa? M. E. Terus S DS. C C. S. Let's go. Berapa? ME. ME. Bener ya? 0,3 tambah E ke DS 0,6 tambah DS ke C 1,1 tambah CS C ke S. Yuk, itu 2,9. Oke. Itu ya. Terus lanjut 2.3. Nah, sekarang C mau ditukar sama apa? C ditukar sama S. Jadi apa rutenya? M, S, DS, apa? E, C. M ke S berapa? 0,8. S ke DS 0,7. DS ke E 0,6. E ke C 1,2. Total berapa? Hah? 2,3? Bener? 3,3? Boleh gak sih? 1,5, 2,1? Ya, 3,3. Oke, CKS. Betul kan? Nah, berarti untuk iterasi C paling cepat yang mana? 2,9. Jadi aku simpan dulu. Nah, iterasi C ditukar E.
Jadi M E DS C S berapa? 2,9. Nah, masih nih. Sekarang sesi DS. Sesi DS. DS berarti berapa? 3.1. Berarti DS sama depannya aja. DS tukar sama E. Nah, kalau tukar DS tukar sama E jadinya apa? Berapa? M C E tambah DS S. M ke C berapa? M ke C? C ke E? 1,3. Oh, 2. E ke DS? 0,6. Berapa? E ke DS? DS ke E 0,6. 0,6. DS ke S? 2,7. Berapa nih? 2,7, 3,3, 4 ya? Nah, DS ke S 3,2 DS ke S. Oke, let's go. DS ke S berarti rutenya M C S terus E DS. Nah, berapa? MC berapa? 1,5. CS 0,9. S ke E? S ke E? S ke E ke S? Oh, 1, sorry. E ke DS? Berapa nih? 4. Oke. Nah, terus habis itu DS ke E udah habis, ya kan? Berarti ini paling cepat 4 kan? Pilih salah satu aja. Aja ya. DS salah 4. Nah, sekarang E. Berarti yang ini yang cepat. Ini yang CDS. Ditukar, tadi tukar apa? M. Ditukar M. Kemudian DS M C E. Oh, DS. Ditukar apa? E ya? Oh iya, Pak. Nah, terus terakhir yang E. E cuma bisa ditukar sama S. Berarti rutenya jadi berapa? M C DS S terus apa? M C DS M C DS S E. M ke C 1,5. C ke DS 1,1. DS ke S 0,7. S ke E 1. Berapa di sini? 2,6, 3,3, 4,3. Bener nggak? 2,6, 3,3, 2,6, 3,3, 4,3. Nah, ini udah ingat. 1, 2, 3. Nah, dari kita pertukaran ini sama ini, paling shortest path-nya paling mudah enak yang mana? Yang jaraknya 2,9. MEDSCS. Dia pilihnya yang ini, bukan yang ini. Sama sih sebenarnya. Ada 29, ada 29. Aku sama yang pakai itu aja ya. Terbaik. Ini baru satu iterasi. Buset, ini baru satu iterasi. Nah, misalnya aku punya iterasi yang kedua,
Aku rada cepetin aja ya, nggak usah pakai kayak gini. Kalian udah tahu kan cara hitung-hitungnya itu kan? Aku versi lebih cepet ya. Jadi di iterasi kedua, nah ini yang dimaksud adalah yang terbaik ini bakal jadi rute terbaru. M, E, DS, C, sama S. Nah, aku minta tolong dong, ini apa namanya, yang per rute ini dibacain ya, betul? Langsung aja apa? E, M, D, S. Ini dong, yang pertama ini, iya, E, M, D, S, C, S. E, M, DS, D, S, C, C, S, S. Berapa? 3,6 ya? 3,6. Terus versi cepat aja deh. Kedua ada apa lagi? DS, DS, E, apa? E, M, C, S. Berapa? Berapa? 3,3. 3,3. Next, ada apa lagi? C, E, DS, M, M, S, S. Ada berapa? 1? Oh, 3,9. Selanjutnya S, E, S, S. Apa sih? Oh, DS. DS, C, M. Berapa? 4,2. Terus next M, DS, E, C, S. Berapa? 4. Terus apa lagi? Habis 4? Boleh 4? M, C, DS, berapa? E, S. Berapa? 4,2. Terus ada lagi? M, S, CS, C, E. Berapa? 3,8. Terus ada lagi? M, E, terus M, E, C, C, S sama C habis itu C, DS sama CS? DS, S. Berapa? 3, terus M, E, DS, S, C. Berapa? Terus M, E, DS, C, S. Berapa? Nah, dari semua ini ada yang lebih baik dari 2,9 nggak? Yang mana? Ini. Terbaik. Berarti dia pindah ke iterasi ke 3. Berarti iterasi ketiga dia M, E, DS, S, C. Benar ya? Iterasi ketiga. Ya, M, E, DS, S, C. Nah, oke. Kita ulangi iterasi lagi. Kita tukar-tukar semuanya. Yang pertama ada apa? Kita tadi juga. Berapa? Ada berapa? Yang pertama? Ini kan yang E, M, DS, S, C. Berapa? 3,2. Next. DS, E, M, S, berapa? 2,6. Terus S, E, DS, M,
C berapa? 4,4. Terus C C, E, DS, S, M berapa? 3,3 Terus M M, DS, E, S, C C berapa? 3,1 3,1. Ada lagi? M, C, M C apa S? M apa S? S, DS, E, C berapa? Pening aku. 2,6. Terus M, C, DS, S, E berapa? Udah. Terus M, E, S S, DS DS C berapa? C berapa? 3,2 Terus M ini kayak kasih 10 gitu pegel kali ini. Terus berapa? M, E, C C, S S, DS DS berapa? 4,2 Udah belum? Masih belum? Satu lagi. Oke. M M, E E, DS, C, S berapa? 2,9. Nah, ini ada yang lebih baik dari ini nggak? Apa? Ini ada yang lebih baik dari ini nggak? Udah selesai. Jadi namanya dia puncak yang semu. Jadi ketika dia sudah menemukan, tidak bisa menemukan lagi di titik puncak, dia selesai dulu. Gitu. Itu tak kasih soal 10 gitu ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 juga pegel juga ya. Jadi ini tugas yang ada di slide-nya Binus sudah kalian selesaikan. Menggunakan ini aku ini salah namanya bukan simulator. Ini harusnya header climbing. Ini harusnya header climbing. Ini yang header climbing jawabannya. Nanti aku ganti, harusnya tadi header climbing. Oke. Nah, sekarang header climbing. Nah, sekarang itu ada namanya simulated annealing. Nah, annealing itu adalah kalian harus belajar filosofis dulu. Yang pertama adalah sebuah proses fisik yang ditiru oleh algoritma untuk mencari solusi. Nah, kalian pernah nggak sih lihat orang yang pandai besi itu? Yang kalian itu loh, tadi aku sampai kesat sih orang gambar pandai besi tadi itu. Pembuatan besi. Garis. Kalian ini nggak tahu ini nggak yang Oke. mana sih yang bagus tuh, yang gambarnya bagus, yang ada pembuatan garis panas. Yang masih merah-merah dulu, nggak ada ya gambar yang masih merah-merah. Nah ini. Dapat nggak sih? Nah, jadi kalau simulator annealing itu, kalau ini tadi kan kita stopnya sampai ketika apa tadi? Stopnya? Kalau head climbing tadi stopnya ketika? Ketika nggak nemu titik puncak lagi kan. Nah, kalau simulated annealing, dia tuh mensimulasikan sebuah proses namanya annealing. Annealing itu apa sih? Kalian tahu nggak sih? Ketika kalian pandai besinya itu masih merah, materialnya masih merah, ingat nggak? Itu kalau kalian pukul, itu masih bisa bengkok kan? Ya. Nah, kita berpacu dengan waktu itu tadi. Sama halnya kita mencari jarak, kita mencari local search tadi. Jadi di annealing itu tadi ada istilahnya namanya, ini aku balikin lagi. Nah, untuk menghaluskan ini tadi, kita yang pertama ada namanya T.
kita harus define namanya T. T itu seperti temperature, jadi kayak misalnya katakanlah 10. Nah, proses pendinginan itu katakanlah 10%. Sobat, biar lebih enak lagi. Biar lebih enak. Bentar, di sini aja kayak. Nah, ketika satu proses iterasi, jadi suhu itu tadi bakal turun menjadi 10, 9,1, lalu juga 8,2, sekian, sampai dia di batas suhu tertentu. Katakanlah misalnya, aku pengen iterasi itu berhenti sampai batas suhu 5. Jadi ketika dia batas suhunya udah under 5, katakanlah 4,8, dia proses searching-nya berhenti. Nah, makanya yang pertama itu adalah, aku jelaskan di sini adalah pemanasan. Ini adalah awal pencarian di mana algoritma dipanaskan. Ini di-define. Value ini nggak pakem, tapi itu diisi sama pengatur algoritma. Nah, ini kenapa penting? Karena kadang kalau kita ininya terlalu tinggi, tapi mungkin hasilnya optimal. Tapi kalau ini rendah, mungkin komputasinya rendah, tapi hasilnya kurang optimal. Ibaratnya lebih cepat-cepat. Ini pun juga dalam proses iterasi, kita pun harus juga mendefine bahwa berapa persen sih proses pendinginannya. Nah, ketika 10%, maka dia bakal turun. Nah, rumus dari pendinginan, probability, adalah eksponensial dari min delta T per T. Nah, eksponensial itu sama dengan E pangkat X. Ini aku anggapkan ini misalnya X. Maksudnya adalah ketika dia T-nya tinggi, ketika T-nya masih tinggi, dia nilai F-nya masih tinggi. Jadi acceptance rate-nya itu masih tinggi. Jadi ketika semakin suhunya rendah, dia acceptance rate-nya semakin rendah. Jadi ibaratnya, kalau misalnya nih, aku sih pandai besi. Mana sih aku punya ini pandai besi? Misalnya ini aku masih suhunya panas, aku masih berani mukul-mukul. Kenapa? Karena ketika masih panas aku masih bisa, ketika keliru aku masih bisa bengkolkan ulang. Nangkap nggak di sini? Ya kan? Nah, tapi kalau suhunya udah dingin, udah mulai dingin, ketika aku bengkolkan, terus ternyata dia keliru, terus habis itu udah nggak bisa dibalikin. Itu contohnya si suhu. Jadi ketika dia suhunya udah mulai dingin, kita semakin hati-hati untuk mencari jalan rute tadi. Itu yang dinamakan secara filosofis annealing. Jadi dia ada kita berpacu dengan suhu. Kalau suhunya masih panas, kita masih oke lah, masih pukul-pukul, masih aman. Tapi kalau suhunya udah dingin, dia harus hati-hati. Takutnya ketika dia keliru, udah nggak bisa dibalikin lagi. Paham di situ? Oke. Nah, kalian mungkin belum terasanya di bagian ini nanti hitung-hitungan juga. Nah, masih ada hitung-hitungan juga. Nah, yang pertama simulated annealing adalah inisiasi. Oke, proses inisiasi. Yang kedua adalah iterasi. Yang ketiga adalah cooling. Yang keempat adalah terminasi. Nah, ini mungkin kalian nggak bakal catat secara teoritis, tapi habis ini kalian bakal merasakan bagaimana hitung-hitungan dengan simulated annealing. Oke, kalau kalian mau membahas ini dulu, mencatat ini dulu, oke. Di sini ada sama, soalnya sama. Tuh. Oke, wait. Oke, jadi yang pertama
sama kayak tadi, cuman bedanya adalah kita berpacu dengan suhu. Kita berpacu dengan suhu, kita bisa melakukan lebih cepat untuk perhentian itu berpacu dengan suhunya. Gitu. Oke, aku lanjutkan ya, biar kalian tahu cara menghitungnya. Sama, ini soalnya sama kayak tadi, tapi kita menggunakan simulated annealing. Nah, mungkin bisa teman-teman perhatikan di sini ya, teman-teman perhatikan. Si pandai besi tadi memanaskan besinya itu sampai 10. Oke. Toleransi suhunya itu adalah 50%. Nah, ini kurang satu lagi adalah proses pendinginan itu sebanyak 10%. Jadi ini teman-teman, suhu itu adalah ini. Oke. Nah, sekarang kita lakukan kerja kamu. Aku gantian sini nggak boleh ya? Yang pertama adalah iterasi suhu, apa lagi kolomnya? Rute sekarang jarak, rute baru, jarak baru, keputusan. Boleh nggak aku minta tolong dibacain yang paling atas dulu. Iterasi yang pertama, suhunya berapa? Berapa? 10. Default pertamanya berapa? Rute sekarang yang kita default itu berapa? M C DS E S. Jaraknya berapa? 4,2. Nah, rute barunya M DS C S O M C E S. Jarak barunya 4,6. Nah, dia diterima peluang 9,6% diterima 96% itu dari eksponensial dari delta T, eksponensial dari delta T-nya 4,6 0,4 per 10. Coba bener nggak pakai kalkulator? Eksponensial 0,4 kali 10. Coba. Jadi rumusnya kan ini. Nah, ini. Bener kan? Sorry, ada minusnya. Oke, coba aku hitung dulu. Nah, pakai kalkulator. Nih, Ben. Oh iya. DS terus C. Terus yang pokoknya ini ada minnya ya teman-teman. Aku udah hitung bener. Jadi keputusan diterima 96% itu adalah eksponensial dari 0,4 per 10. Coba kalian kalau nggak percaya silahkan pakai kalkulator. Nah, terus suhunya berkurang 10%. 10% dari 10 berapa? 1. Berarti tinggal suhunya tinggal berapa? 9. Jadi turun. Nah,
rute sekarang itu berubah jadi yang rute yang ini M, DS, CS yang kesini ini dia berubah. Nah yang sini berarti M, DS, C, E, S. Nah untuk menentukan rute baru itu kalian random, nggak ada patternnya. Itulah kenapa kalian harus berpacu dengan waktunya ini. Gitu. Jadi ini random. Kalau kita tadi kan brute force greedy semua dicobain kan, yang itu tadi. Tapi kalau ini enggak, ini benar-benar random. Tapi kalian harus berpacu dengan waktu ini. Makanya tadi aku bilang, di sini komputasinya mungkin bisa besar, tapi hasilnya bagus. Tapi di sisi lain, kalau terlalu sedikit hasilnya mungkin buruk, tapi komputasinya ringan. Oke, nanti aku tuliskan ya. Nah, yang ini tadi jaraknya 4,6. Berarti ini masih jarak terbagusnya dulu ya. Nah, rute barunya jadi apa? Boleh minta tolong dibacakan? M, DS, S, E, C. apa? C. Terus jarak barunya jadi berapa? 4,2. Nah, karena dia lebih bagus daripada ini, langsung diterima. Oke, bener kan? Random. Sesuai itu tadi yang aku bilang bahwa dia rute baru di sini random. Tetapi komputer balapan dengan ini. Jadi kalau dia terlalu nebak randomnya salah terus ya waktunya habis. Tapi kalau sekalinya bener, ya udah. Jadi dia berpacunya di sini. Kalau yang sebelah itu brute forcing ya? Kalau dia brute force sampai dia tidak menemukan titik puncak baru. Oh berarti itu setiap iterasi dicobain semuanya? Yes, capek. Itu tadi kayaknya capek banget. Gitu. Oke, kita lanjutkan ya, diterima. Berarti 9 berarti 10%-nya kan 0,9. Berarti kan suhunya sisa berapa? 8,1. Nah, rutenya jadi M, DS, S, E, E, C. Berapa? 4,2. Rute barunya E, DS, S, M, C. Berapa? 6? 3? Lebih bagus nggak? Diterima. Oke. Oh ya, besok kalau misalnya di ujian tidak ada kalkulator, kalian boleh langsung tuliskan eksponensial ini aja. Nah, kenapa ini eksponensial? Ini namanya probability. Dia semakin suhunya semakin rendah, probability-nya kemungkinan juga bakal rendah. Gitu. Jadi berpacunya itu juga ada dua. Nanti kalau kalian ngerasa itu misalnya aku sampai berapa iterasi. Nah, ketika suhunya rendah, dia tingkat probability-nya juga semakin turun. Jadi semua opsi-opsi barunya itu juga pada ditolakin. Ditolak kayak gitu. Panjang banget. Oke. Lanjut. Iterasi keempat ada apa? Berapa nanti sisanya? 7, rutenya adalah E, DS, S, M, C. Berapa? 3,6. Rute barunya E, DS, S, Kita nanti C, M. Berapa? Lebih bagus kan? Lebih tinggi kan? Berarti nggak lebih bagus. Berarti harus dihitung probabilitasnya. Diterima dengan 99%. 99% itu adalah eksponensial min 0,1 per berapa nih? 7,29. Bener kan? Coba hitung.
Iya, betul. Aku pakai Gemini aja. Sorry. Kalkulator sudah bisa dia. Oke, iterasi kelima, berarti suhunya tinggal berapa? 6, 6,5 5. 56 Nah, berarti di sini E, DS, S, C, M. M. Nah, berarti berarti 3,7. Oh iya, ini jadi rute baru. Rute barunya jadi E, S, DS, C, M. Berapa? Nah, karena lebih gede, berarti harus dihitung eksponensial. Diterima berapa persen? 91%. Kalau nggak percaya silahkan dihitung EXP berapa tuh? Min 0,6 per 6,56. Wow, makanya saat tadi bilang materi di sini banyak banget. Benar. Kelihatan? Nggak kelihatan? Oh, selisih ini. Oh, nggak kelihatan. Mana? 0,6 yang mana? Oh, ini 0,6 itu adalah ini dikurangi ini. Kalau minus ya? Depannya minus, rumusnya minus. Rumusnya minus. Oh iya, mungkin aku belum lupa ya. Aku tulis di sini aja ya. Probability, tadi udah aku tulis sih. Probability sama dengan eksponensial minus delta T per T saat itu. T saat ini. Ya. Probabilitas itu adalah eksponensial dari eksponensial minus delta T per T saat ini. Ada lagi pertanyaan? Ya. Ya udah berarti senemunya. Jadi makanya minusnya simulated annealing itu tadi tuh hasilnya mungkin nggak terlalu bagus. Karena dia berpacu dengan waktu ini nanti. Jadi kan ini kan turun kayak gitu. Suhu ini. Kalau ini suhu awal ini. Diketahui dari soal, terus penurunannya 10%. Ada lagi yang mau pertanyakan? Biar clear. Oh ya, di kelas di sini nggak enak, dapat panas ya. Oke. Aku lanjutkan ya. Yang ke-6, itu berapa yang ke-6? Tinggal 5,9. Berarti E, S, D, C bukan ya? C, terus M. Berapa? 4,3. Yang baru DS, S, E, C, M. Berapa? 4,4. Nah, berarti diterima berapa persen? 98%. Eksponensial dari berapa berarti? Eksponensial dari min 0,1 dibagi 5,9. Oke. Wow, hari ini full mathematics nih. Pulang teler kalian semua. Kan sudah saya bilang hari ini sangat luar biasa. Kayaknya minggu depan nggak sebanyak ini. Minggu depan ini fancy, jadi lebih banyak teori.
Awan. Minggu depan juga ditahu. 7. Sisa berapa? 5,31. Berarti DS S E C M berapa? 4,4. Terus yang barunya DS E S C M berapa? 4,0. Berarti diterima. Oh iya teman-teman, yang diterima ini berarti dia lebih bagus daripada positif. apa? Kalau ini maksudnya ini kalau lebih bagus dari ini kan lebih bagus daripada ini, langsung diterima. Oh iya. Ya kan? Jadi mungkin nggak kelihatan ya sana ya. Kalau misalnya ini lebih bagus daripada ini, dia pasti langsung diterima. Oke. Tapi kalau ini lebih buruk daripada ini, harus dihitung probabilitasnya. Gitu ya. Yes. Nah, terus ke-8 suhunya berapa? 4,78. Padahal batas toleransinya 5. Berarti ini nggak perlu dilakukan. Nah, yang terbaik berarti di angka 3,6. Begini. Ya, betul sama. Jadi bukan best pack. Jadi kayak dia mencari, kayak ini disimpan di lain gitu sih mungkin. Jadi kayak dia mencari banyak possibility. Nah, ada yang mau ditanya nggak di sini? Itu annealing, apa namanya? Simulated annealing. Suhunya itu 10% dari yang tadi ya? Penurunannya 10% dari sebelumnya. Selalu gitu atau tergantung? Itu tergantung soal. Oke, aku bakal memberikan beberapa tips tips ini ya. Aku harusnya di mana ya? Aku di sini aja. Yang pertama, suhu itu diketahui, bukan pakem. Lalu penurunan suhu juga sama. Nah, terus toleransi suhu juga sama. Random, rute baru, bebas. Nah, paham nggak? Jadi di suhu itu suhunya ini itu diketahui. Andaikan si pandai besi itu tadi, si empu gandring itu tadi kan, tahu nggak empu gandring kan itu? Belajar sejarah kan? Empu gandring itu yang bikin keris tuh loh. Si empunya tadi, empu gandring itu tadi, dia memanaskan kerisnya. Wah keris itu sampai 10. Penurunannya dia 10%. Nah, dia memberikan batas dia tuh hanya sampai 5. Jadi kalau udah di bawah 5, dia udah nggak berani benerin pandai besinya. Gitu. Ya? 10%-nya yang di soal itu Oh iya, nggak aku tulis sorry. Ini belum aku tulis. Penurunan 10%. Gitu. Ada lagi? Jajan. Nah, ini juga sudah menyelesaikan tugas kalian di dinas yang simulated annually. Nah, sekarang kalian ada tugas, nanti aku upload di forum. Jadi di Haipola ini sendiri, tugasnya gampang sih untuk Haipola. Aku minta tolong buat kalian. Aku habis ini cari case. Atau kalian sekarang mau dimulai sekarang nggak apa. Coba kalian cari case untuk menyelesaikan algoritma menggunakan annealed healing atau apa tadi satunya? Hill climbing. Hill climbing. Jadi satu deh. Yang ini mantra ini udah ditulis belum? Udah kayak mantra. Ini mantra.
Dari password GTA. Password GTA. Kalian pada main GTA kan? Enggak. Ya sama nih. Dulu masih diperjualkan sih. Kan dulu sebelum ada zaman internet kan password GTA kayak gini kan. Nah ini password GTA udah. Jangan ini bagus. Ini artefak ini. Biar kelihatan. Jadi aku ingin kalian mencari case untuk ini. Sebenarnya nggak harus kalian ini sih, nggak harus kalian upload forum juga nggak apa-apa. Kalian coba pahami aja. Tapi aku better kalian bisa bikin forum juga nggak apa-apa. Yang pertama itu adalah cari case. Aku nggak banyak ya, ini cuma kalian boleh hasilkan ini, hasilkan cari case. Lalu yang kedua itu adalah hasilnya. Lalu juga insight dan feedback kalian. Jadi silahkan, aku habis ini bakal buat forum. Kalian cari case terkait simulated annealing dan menggunakan highlight link, hasilnya gimana? Lalu kalian memberikan komentar terkait temuan kalian itu kayak gimana? Aku buka forumnya sekarang. Kalian bisa upload di situ. Jadi di situ goalsnya di situ adalah memberi pemahaman dengan apa yang kalian pahami sendiri. Secara analogi kalian sendiri itu seperti apa sih? Kayak gitu. Wait.